Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Ike dalam pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan juga tetap semangat untuk belajar ya. Oke, hari ini kita akan kembali belajar mengenai akuntansi dan kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita lihat bersama. Silakan disaksikan dari awal hingga akhir ya. Nah, ini dia materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Ada 8 bidang akuntansi yang akan kita pelajari, yaitu 1. Akuntansi keuangan, 2. Pemeriksaan keuangan, 3. Akuntansi manajemen, 4. Akuntansi biaya, 5. Akuntansi anggaran, 6. Akuntansi perpajakan, 7. Sistem akuntansi, dan 8. Akuntansi pemerintahan. Mari kita lihat satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara periodik. Nah, pencatatan serta penyusunan laporan keuangan ini berdasarkan pada catatan-catatan yang menjadi sumber pencatatan atau disebut juga bukti transaksi. Nah, itu adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan keuangan atau disebut auditing. Auditing merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Jadi kegiatan auditing atau pemeriksaan keuangan itu merupakan kegiatan di mana para akuntan memeriksa laporan keuangan dari suatu perusahaan. Nah, para akuntan yang melakukan auditing disebut sebagai auditor. Kita lanjutkan ke bidang yang selanjutnya ya. Baiklah, kita lanjutkan ke bidang yang selanjutnya, yaitu bidang akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang ini secara khusus membantu pihak internal perusahaan dalam menentukan kebijakan. Mengapa demikian? Karena dalam akuntansi manajemen memberikan data real kepada pihak manajemen sebagai bahan pembahasan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, terutama untuk hal yang menyangkut finansial atau keuangan. Sedangkan akuntansi biaya atau cost accounting adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi, serta penetapan harga pokok dari suatu barang setelah selesai diproduksi. Nah, oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan oleh perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Sangat banyak ya contohnya anak-anak. Contohnya saja seumpama seperti perusahaan atau pabrik roti begitu ya, yang menjual roti. Dia mengolah bahan mentahnya berupa tepung, margarin, gula, dan lain sebagainya yang diproduksi, diolah, berubah menjadi roti. Nah, maka perusahaan roti tersebut pasti menggunakan akuntansi biaya untuk merencanakan, menetapkan, dan mengendalikan biaya produksinya.
Kita lanjutkan ke bidang yang selanjutnya, yaitu akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan juga memberikan analisis tentang data perbandingan dari kegiatan keuangan yang sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, berarti dari pernyataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa akuntansi anggaran itu berhubungan dengan rencana keuangan perusahaan, anggaran perusahaan. Gitu ya. Kita lanjutkan ke bidang yang selanjutnya. Bidang akuntansi yang selanjutnya adalah akuntansi perpajakan, yaitu bidang yang berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan dan mempertimbangkan tentang konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi usaha. Intinya, akuntansi perpajakan itu pasti berhubungan dengan pajak. Kemudian ada sistem akuntansi atau accounting system, yaitu sistem akuntansi yang merupakan bidang khusus akuntansi yang berkaitan dengan pembuatan suatu rencana serta pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan pencatatan dan pelaporan data keuangan. Lalu ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga-lembaga pemerintah yang mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan dan pengendalian keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Intinya, akuntansi pemerintahan itu berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga pemerintah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai profesi akuntansi. Profesi akuntansi itu ada 4, yaitu 1. Ada akuntan privat atau internal, 2. Akuntan publik atau external accountants, 3. Akuntan pemerintah, dan 4. Akuntan pendidik. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai profesi-profesi akuntansi tersebut. Profesi akuntansi yang pertama yang akan kita pelajari adalah akuntan privat atau internal. Akuntan privat itu adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Nah, akuntan internal itu bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi di mana ia bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Jadi sangat mudah diingat ya, internal itu berada di dalam perusahaan ya. Jadi akuntan privat atau internal itu adalah akuntan yang bekerja atau menjadi karyawan dari suatu perusahaan. Profesi akuntansi yang berikutnya itu adalah akuntan publik atau external accountants. Akuntan publik merupakan akuntan yang memberikan jasa akuntan publik yang bersifat independen atau tidak terikat dengan perusahaan manapun. Jadi akuntan publik ini tidak bekerja di perusahaan manapun ya. Akuntan publik itu memberikan jasa akuntansi untuk organisasi bisnis maupun non-bisnis. Jadi akuntan publik ini memberikan jasanya kepada publik. Ya, siapapun bisa untuk menerima atau menggunakan jasa dari akuntan publik. Mari kita pelajari profesi akuntansi yang berikutnya.
Profesi akuntansi yang berikutnya adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah itu adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah yang bertugas untuk merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan uang atau kekayaan negara. Jadi, akuntan pemerintah sangat mudah untuk diingat ya. Mereka adalah para akuntan yang bekerja pada lembaga milik pemerintah. Selanjutnya ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para pelajar dan juga mahasiswa, dan selain itu juga melakukan penelitian guna mengembangkan ilmu akuntansi. Jadi, contohnya seperti Bu Ike yang merupakan guru dari anak-anak atau peserta didik di SMA, merupakan termasuk dari akuntan pendidik. Termasuk juga Bapak Ibu dosen yang mengajar mahasiswa di jurusan ekonomi akuntansi ya, yang mengajarkan akuntansi kepada mahasiswa, tentu juga termasuk dalam akuntan pendidik. Baik, itu adalah profesi akuntansi yang telah kita pelajari bersama. Nah, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai etika profesi akuntan. Para akuntan dalam melaksanakan kegiatannya, dalam menjalankan praktik profesinya, tidak bisa sembarangan atau semaunya sendiri. Ada yang namanya etika profesi akuntan yang harus ditaati oleh akuntan di Indonesia. Nah, apa itu etika profesi akuntan? Etika profesi akuntan itu adalah kode etik seorang akuntan yang diperlukan untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik. Dan kode etik ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut apa saja kode etik dari akuntan di Indonesia. Yuk, kita lihat bersama ya. Kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, yaitu di mana akuntan harus mempertimbangkan moral dan juga ada pertimbangan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Jadi maksudnya ada tanggung jawab secara profesinya dia sebagai akuntan. Tidak boleh sembarangan. Ketika melakukan kegiatannya, maka akuntan harus ada pertimbangan baik secara moral maupun profesional. Yang kedua adalah kepentingan publik. Maksudnya adalah akuntan selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kode etik berupa integritas. Akuntan harus memiliki integritas setinggi mungkin, di mana akuntan dengan bersungguh-sungguh melakukan tugas tanggung jawabnya dalam mengemban profesi akuntan. Kita lanjutkan ke kode etik berikutnya. Kode etik yang selanjutnya adalah objektivitas.
yaitu akuntan harus menjaga objektivitasnya, netral, dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Jadi akuntan tidak boleh subjektif ya, tetapi harus objektif dalam melakukan kewajibannya sebagai akuntan. Kode etik berikutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Jadi, para akuntan harus kompeten dan juga memiliki kehati-hatian dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Yang keenam, kode etik selanjutnya adalah kerahasiaan, di mana para akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diberikan selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Nah, para akuntan harus bisa untuk menjaga kerahasiaan kliennya ya. Jadi tidak boleh untuk menceritakan segala informasi dari kliennya kepada orang lain, kecuali jika mungkin kliennya tersebut terjerat pada kasus hukum yang membuat akuntan harus mengungkapkan hal-hal informasi terkait dengan kliennya, maka baru dia diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi tentang kliennya tersebut. Yang ketujuh adalah standar teknis, yaitu akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Jadi, dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, dalam menjalankan jasanya sebagai akuntan, mereka harus sesuai dengan standar teknis yang ada. Dan yang terakhir adalah perilaku profesional, di mana akuntan harus memiliki perilaku yang profesional dalam menjalankan jasanya. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini mengenai bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, sehingga selanjutnya kita dapat bertemu untuk belajar materi pelajaran ekonomi. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.